Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Milani dari kelas A3 Manajemen dengan nomor NPM 101211775. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester, mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dan Tanggung Jawab Sosial. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai kerangka tata kelola perusahaan. Apa itu tata kelola? Tata kelola adalah aturan pengambilan keputusan kolektif dalam pengaturan di mana ada pluralitas aktor dan organisasi yang tidak adanya sistem kontrol formal yang mendikte hubungan aktor dengan organisasi. Lalu, apa itu tata kelola perusahaan? Tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independen, kewajaran, dan kesetaraan. Di sini terdapat 5 prinsip tata kelola yang biasa disingkat dengan tarif, yaitu transparency, accountability, responsibility, independensi, dan fairness. Yang pertama ada transparansi atau keterbukaan. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan objektivitas pada kegiatan usaha. Contohnya, pada suatu perusahaan yang memiliki website resmi untuk memberikan informasi mengenai lowongan pekerjaan. Selanjutnya, ada accountability atau akuntabilitas, yaitu prasyarat yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Contohnya, pada suatu perusahaan menyampaikan secara jelas mengenai tugas dan tanggung jawab dari pengelola perusahaan. Selanjutnya, ada responsibility atau tanggung jawab, yaitu bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai shareholder. Contohnya, perusahaan menjamin produknya kepada konsumen terkait informasi produk. Lalu, ada independensi atau kemandirian, yaitu prinsip di mana perusahaan harus dikelola secara independen, sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Yang terakhir, ada fairness atau kesetaraan, adalah prinsip di mana perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Struktur. Struktur artinya berbicara tentang lembaga, instansi atau organ dalam perusahaan atau luar perusahaan yang membentuk dan mendukung terselenggaranya tata kelola perusahaan. Lembaga atau institusi yang terlibat dengan tata kelola perusahaan yaitu pemegang saham, stakeholder lain, dewan komisaris, direksi atau manajemen, regulator atau pemerintah, profesi seperti profesi akuntan publik, dan profesi lembaga penunjang pasar modal. Selanjutnya ada fungsi. Struktur tata kelola diciptakan untuk melakukan fungsi-fungsi yang akan dikerjakan secara terintegritas akan menghasilkan sistem pertanggungjawaban yang baik dari perusahaan kepada stakeholder atau publik. Di sini ada 7 fungsi. Yang pertama ada pengawasan atau oversight, kepengurusan atau manajerial, kepatuhan atau compliance, audit internal, audit eksternal atau pelaporan, monitoring, dan kepanasehatan. Mekanisme tata kelola. Mekanisme tata kelola yang berasal dari dalam, luar, dan dari pemerintah harus dirancang sedemikian rupa sehingga tercapai keseimbangan kekuatan atau balance of power antara pihak-pihak yang menangani tata kelola. Mekanisme tata kelola diatur melalui regulasi oleh pihak otoritas, standar-standar oleh organisasi profesi, atau kebijakan dan prosedur yang dilakukan oleh internal perusahaan. Regulasi otoritas, standar profesi, kebijakan dan prosedur perusahaan harus saling mendukung satu sama lainnya secara terintegritas untuk tercapainya sistem tata kelola perusahaan yang baik. Terdapat 3 sasaran dan tujuan tata kelola perusahaan. Pertama, peningkatan nilai tambah perusahaan dan pemegang saham tercermin dari imbal hasil investasi, hasil dividen, dan keuntungan modal. Kedua, perlindungan terhadap kepentingan stakeholder lain atau pemenuhan hak dan kepentingan. Ketiga, penurunan biaya keagenan dari pihak internal, yaitu keberlangsungan perusahaan jangka panjang, dan dari pihak eksternal, yaitu rusaknya tata ekonomi nasional.
Yang terakhir, ada prinsip OECD. Terdapat 5 prinsip yang tercakup dalam kerangka tata kelola perusahaan. Yang pertama, hak pemegang saham. Yang kedua, perlakuan adil terhadap pemegang saham. Yang ketiga, peran stakeholder. Yang keempat, pengungkapan dan transparansi. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab dewan. Sekian materi yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kesalahan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.